Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk kuliah pangan dan gizi. Mohon maaf, ini untuk kuliah kali ini kita menggunakan video atau rekaman ya dengan topik mineral. Ya, kemarin harusnya vitamin dan mineral jadi satu, tapi ini dipisahkan, makanya untuk mineral ini sedikit saja yang ada materi di pangan gizi ini. Baiklah, sebagai pengantar, vitamin dan mineral ini hal yang lain tentunya ya, dimana tubuh sebagian besar memang tersusun dari air, yaitu mencapai 61%. Kemudian diikuti oleh protein dan lemak dengan jumlah masing-masing sekitar 17% dan 14%. Sedangkan mineral hanya berkisar 6% dan vitamin kurang dari 1%. Tapi kalau kita lihat satu kesatuan antara vitamin dan mineral, ini merupakan zat gizi yang esensial untuk menjaga fungsi metabolisme tubuh, termasuk membentuk sel darah. Sel darah tidak dapat dibentuk oleh sel tubuh manusia, sehingga dibutuhkan peran aktif vitamin dan mineral dalam pembentukannya. Nah, ini kita tuliskan memang di sini bahwa vitamin dan mineral memang mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme sebagai kofaktor ini. Kofaktor itu apa? Substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal ya. Kemudian vitamin dan mineral itu kadang-kadang disebut bahan gizi mikro ya. Tubuh kita hanya membutuhkan bahan gizi mikro dalam jumlah yang sedikit untuk mendukung reaksi kimia yang diperlukan oleh sel agar dapat hidup. Memperolehnya itu dari makanan atau suplemen. Karena apa? Tubuh itu tidak mampu membuatnya, sehingga memang dari asupan ya, dari apa yang kita konsumsi. Bahan gizi mikro ini terkandung pada banyak bahan makanan sebagai sumbernya. Orang yang sehat mungkin mendapatkan cukup vitamin dan mineral dari makanannya saja, tetapi orang dengan beberapa penyakit membutuhkan lebih banyak bahan gizi mikro untuk membantu memperbaiki dan memulihkan sel-sel yang rusak. Ini dicontohkan beberapa mineral ini Fe, Mg, Ca, P, Na, K ya, berbagai macam jenis dari mineral. Mineral relatif sama dengan vitamin, yaitu tidak mengalami proses pencernaan secara khusus. Peranan dan fungsinya berbeda-beda dalam tubuh. Ini beberapa mineral: kalsium atau sering disebut dengan zat kapur, fosfor, magnesium, besi, natrium Na dan klor, kalium, tembaga, iodium. Ini contohnya yang ada. Kemudian mineral ini menyokong sel dan struktur tubuh. Sebagai contoh ini, kalsium dan fosfor membantu dalam menguatkan tulang dan gigi kita sebagai, bukan besi tapi gigi sebagai bagian penting dalam sel darah merah ya. Menguatkan tulang dan komponen besi sebagai bagian penting dalam sel darah merah. Mineral juga berperan untuk mengatur banyak proses dalam tubuh kita. Sodium dan potasium ini contohnya sangat penting bagi fungsi sistem nervous ya. Karena membantu menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal ya. Mineral biasanya memang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu makromineral dan mikromineral ya. Ini makromineral contohnya kalsium, sulfur, magnesium, kalium, klorida, natrium, dan fosfor. Sedangkan yang termasuk di mikro itu ada tembaga, zinc, ya, besi, iodium.
Ini sama untuk makromineral dan trace mineral. Mineral yang terdapat dalam makanan bukan dalam bentuk radikal molekul seperti terdapat pada metabolisme protein, karbohidrat, dan lipid. Ion positif seperti Ca+, Mg+2, H+, dan Na yang terdapat dalam makanan itu berupa garam-garam organik atau asam anorganik atau berasosiasi dengan protein atau lipid dan setelah diabsorpsi ya berasosiasi dengan ion-ion negatif dalam tubuh. Contoh kalsium ini, mulai mineral kalsium. Kalsium berada di dalam tulang dan gigi sebanyak 99%, sedangkan 1%-nya sisanya bersirkulasi dalam darah dan sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan. 1% keberadaan kalsium dalam darah merupakan jumlah yang sangat kecil. Dari 1% itu, kalsium didistribusikan ke organ-organ lainnya dalam tubuh kita seperti apa? Jantung, paru-paru, liver, usus, otak, dan lainnya. Metabolisme tubuh, penghubung antar saraf, kerja jantung, dan bergerak otot. Ya, ini daya tahan tubuh dan mempertahankan struktur norma sel. Ini untuk kalsium, banyak terdapat pada susu ini. Nah, kebutuhan kalsium setiap orang itu berbeda-beda. Ya, tiap hari 800 mg untuk dewasa, ya, di atas 25 tahun. 1000 mg setelah usia 50 tahun. Khusus itu untuk ibu yang hamil dan menyusui harus mengkonsumsi 1200 mg kalsium per hari. Ya, sedangkan untuk anak-anak dan remaja meningkat sesuai dengan usianya. Contoh ini, bayi berumur sampai dengan 5 bulan 400 gram, bayi 6 bulan sampai 1 tahun 600 mg, anak usia 1 sampai 10 tahun 800 mg, remaja usia 11 sampai 24 tahun 1200. Ya. Gejala kekurangan kalsium seperti lesu, berkeringat, lebih, gelisah, sesak nafas, ya, menurunnya daya tahan tubuh. Salah satu sumber kalsium yang lazim dan mudah didapatkan itu susu, beserta turunannya seperti es krim, susu bubuk, keju, dan yogurt. Namun sayangnya tidak semua orang itu suka atau dapat meminum susu. Resistensi terhadap susu dapat terjadi pada siapa saja. Untuk sumber kalsium selain dari hewani juga dari nabati, bisa dari sayur-sayuran berdaun hijau ini, contohnya brokoli, bayam, sawi, daun singkong, ya, daun pepaya dan kangkung misalnya. Serealia juga banyak, kacang-kacangan juga, jeruk, buah-buahan juga banyak itu di situ. Ya. Untuk membantu penyerapan kalsium pada tubuh, sebaiknya hindari mengkonsumsi kafein dan garam dalam jumlah yang tinggi, serta selalu berolahraga. Ya, tadi disampaikan. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya sebagai sumber kalsium nantinya yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ya. Kemudian natrium. Ya. Natrium merupakan mineral yang populer yang sering ditemukan dalam garam dapur. Fungsi mineral ini yaitu menjaga keseimbangan cairan, transmisi pesan antar sel saraf, serta berperan dalam kontraksi otot. Yang ketiga, kalium. Kalium atau potasium merupakan mineral makro yang terkandung dalam daging susu, buah-buahan, sayuran, legum, dan biji-bijian serealia utuh. Ya. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan, transmisi pesan antar sel saraf. Ya. Kemudian fosfor, seperti kalsium, fosfor juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Mineral ini juga menjadi bagian dari keseimbangan asam basa dan ditemukan dalam setiap sel. Fosfor
ya, mineral fosfor ini seperti kalsium. Fosfor juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Mineral ini juga menjadi bagian dari keseimbangan asam dan basa. Ya, ini memang juga ditemukan dalam setiap sel. Magnesium, ya, fungsinya mineral ini yaitu terlibat dalam pembuatan protein, kontraksi otot, ya, juga transmisi pesan antar sel. Ya, contohnya kacang-kacangan. Sebagai mineral mikro, contohnya di sini adalah zat besi. Ya, zat besi merupakan salah satu mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil, namun banyak orang yang mengalami defisiensi. Fungsi berperan dalam metabolisme energi dan menjadi bagian hemoglobin dalam sel darah merah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian zinc, ya, kegunaannya dan tubuh terlibat dalam pembuatan protein dan materi genetik, ya, berperan dalam persepsi rasa, juga menyembuhkan luka, dibutuhkan dalam perkembangan janin, menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Ya. Yodium ditemukan dalam hormon tiroid. Hormon ini berfungsi mengatur pertumbuhan perkembangan tubuh, ya, dan metabolisme tubuh. Biasanya sumbernya banyak pada makanan laut dan garam dapur beriodium. Ya, selenium merupakan mineral spesial karena memiliki efek antioksidan. Nah, selenium ini merupakan antioksidan, ya, sehingga berperan dalam perlindungan sel-sel tubuh. Ya. Kemudian tembaga dalam metabolisme zat besi dan menjadi komponen banyak jenis enzim. Ini fungsinya dari tembaga itu. Tembaga terkandung dalam beberapa sumber seperti kacangan, biji-bijian, serealia, ya. Ya, untuk catatan saja terakhir bahwa mineral itu dapat sebagai kofaktor atau metakoenzim dalam reaksi biologis. Mineral akan berikatan dengan enzim tertentu dan mengaktifkan enzim yang bersangkutan, sehingga berbagai reaksi biologis dalam tubuh dapat terus berlangsung. Selain itu, mineral berikatan dengan komponen protein dan mempengaruhi aktivitas protein yang bersangkutan, yaitu peran besi sebagai bagian dari hemoglobin pada sel darah merah. Mineral juga menjaga keseimbangan asam basa dari tubuh. Sebagian besar reaksi kimia di dalam tubuh dapat berlangsung bila keasaman cairan tubuh sedikit di atas netral. Keasaman cairan tubuh sangat ditentukan oleh konsentrasi relatif dari ion H+ dan OH-, ya, asam basa ini. Mineral juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Mineral dalam bentuk ion mempunyai pengaruh besar terhadap perpindahan cairan tubuh, baik dari luar sel maupun intersel ke pembuluh darah. Mekanisme ini secara keseluruhan turut serta mengontrol keseimbangan cairan di seluruh tubuh, sehingga proses metabolisme dapat terus berlangsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.